Rasanya hampir tak ada orang Indonesia yang tak suka makanan berkuah yang satu ini. Buktinya, banyak daerah di Nusantara punya sajian soto khas masing-masing. Semuanya tentu bikin lidah bergoyang. Meski enak dimakan kapan saja, tapi soto pastinya paling cocok dimakan di saat dingin. Apalagi saat hujan, wih pasti bikin hangat ini badan. Nah kalau hujan, dingin dan soto, sudah pasti dong terpikir kota yang satu ini. Iya, Bogor. Pasalnya selain soto mie Bogor, ternyata di kota yang terletak di kaki Gunung Pangrango dan Gunung Salak ini juga punya soto kuning yang melegenda. Ditambah lagi soto bening yang juga banyak diburu penggemarnya. Daripada penasaran, kita kupas aja rahasia kelezatan soto kuning dan soto bening Bogor. Tentunya di Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Kalau yang aku tahu sih soto kuning tuh khasnya bersantan ya mas. Terus banyak isian jeroan, daging. Terus jadi khas banget sih, jadi suka. Ya jadi soto kuning ini kan soto kulinernya khas Bogor. Selain dari soto mie, soto kuning ini juga jadi andalan dari Bogor. Isiannya tuh ada jeroan dan juga daging, enak banget. Jalan Surya Kencana Bogor memang menjadi destinasi favorit untuk berburu kuliner khas Bogor. Berbagai lapak jajanan dan makanan pun tersebar memenuhi trotoar dan pertokoan di sepanjang kawasan Chinatown-nya Bogor ini. Terkecuali tentunya lapak-lapak penjual soto kuning yang selalu dipenuhi wisatawan. Nah, salah satu soto kuning yang legendaris adalah soto kuning milik Pak Yusuf. Lelaki ini bahkan sudah berdagang soto kuning di tahun 70-an. Berawal dari berjualan keliling dengan pikulan, berkeliling dengan gerobak dorong, mangkal di trotoar, hingga akhirnya di tahun 1993, Pak Yusuf punya sebuah kedai dengan nama Soto Kuning Pak Yusuf. Soto kuning ini memang terkenal dengan kuah yang gurih dan segar. Dengan rasa yang konsisten, tak heran jika warung soto milik Pak Yusuf ini selalu ramai, baik warga lokal Bogor hingga wisatawan dari luar kota. Memang soto kuning dari awal saya jualan, saya jam 9 sampai jam 9 malam. Jadi kalau dari hari biasa sih makan siang biasanya jam segini. Kadang-kadang jam 10 juga agak rame gitu. Terus kalau weekend mungkin ya antaranya kebanyakan weekend lebih bagus, lebih banyak lah penjualan. Meski punya banyak pesaing, Pak Yusuf tak segan berbagi resep rahasia. Menurutnya, kuah soto kuning miliknya tak jauh berbeda dengan soto kuning lainnya, yakni terbuat dari gabungan santan, rempah-rempah, dan kaldu hasil rebusan daging. Menurut Yusuf, kunci kelezatannya justru ada di pemilihan rempah-rempah yang tak bisa asal-asalan, terutama kunyit dan lengkuas yang jadi bahan utama soto. Kunyit berpengaruh pada rasa dan warna, sementara lengkuas sendiri menghasilkan aroma cukup khas yang dapat menghilangkan bau amis dari daging dan jeroan. Ya biasa semacam kunyit ya, kunyit yang udah tua, kunyit yang kepala kunyit. Dalam arti bukannya kunyit aja, kepala kunyit yang tua gitu. Itu membedakan soto saya sama soto lain. Kalau soto lain mungkin kunyitnya bukan kepalanya, mungkin dari kunyit yang agak muda, makanya kurang terasa rasa kunyitnya. Tak hanya kuahnya saja, soto kuning Pak Yusuf pun terkenal akan daging dan jeroan yang super empuk. Maklum, isian ini telah diolah selama kurang lebih 3 jam dengan bumbu kuning. Usai perebusan, daging dan jeroan dimarinasi kembali dengan bumbu kuning yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan gula merah. Sekitar 1 jam kemudian, barulah daging dan jeroan digoreng. Dengan proses ini diperoleh daging goreng yang empuk dan punya cita rasa yang gurih. Dalam seporsi soto kuning, pengunjung dapat memilih isian sesuka hati, mulai dari babat, kikil, daging goreng, paru, hingga berbagai macam jeroan. Tersedia pula gorengan bakwan, telur, kerupuk, emping,
perkedel sebagai alternatif isian dan topping. Semua isian soto yang dipilih kemudian disiram kuah kuning, lalu ditaburi daun bawang dan bawang goreng. Ditambah acar dan sambal sebagai pelengkap, serta perasan jeruk nipis yang segar, tentunya memberikan kenikmatan yang memanjakan lidah. Satu porsi itu kan selera. Seleranya apa? Kan saya mah hitung per potong tuh. Satu potong tuh dalam semua daging, semua gorengan tuh 12.000. Potongnya. Satu potong. Itu kecuali yang memang itu mau perkedel beda lagi 5.000. Emping beda lagi. Kerupuk beda lagi, telur beda lagi. Yang utama yang daging-daging itu 12.000 per potong. Jadi cuma nggak ada ukuran per porsi ya. Terserah mau ngambil Selera kita gitu ya. ambilnya berapa 5, tinggal hitung 60.000 gitu kan. Pakai plus nasi mah rata-rata pasti pakai. Soto kuning bukanlah satu-satunya soto yang identik dengan kota Bogor. Ada pula soto bening yang isiannya lebih mirip dengan soto mie. Bedanya soto bening tak menggunakan mie kuning dalam penyajiannya. Biar lebih kenal dengan soto bening, tim Secret Story menuju warung soto bening yang legendaris di Bogor. Soto bening Mang Bonin ini sudah ada sejak tahun 1987 dan Dadang, pemiliknya saat ini adalah generasi keempat yang melanjutkan usaha soto milik keluarganya ini. Awalnya soto Bonin menggunakan mie kuning layaknya soto mie. Namun karena banyak pelanggan yang memesan soto hanya dengan nasi, para pendahulu warung soto ini akhirnya tak lagi menambahkan mie ke dalam soto dagangannya. Untuk kuah sendiri, soto Bonin hanya berupa kaldu daging tanpa campuran bumbu apapun. Namun rasa gurih kuah kaldu ini justru yang menjadi daya tarik soto ini. Kan kemungkinan dari segi kroket sama kuah ya, kalau daging mah sama aja. Daging kepala, ada sengkel, kikil, terus kalau tulang muda kayak gitu. Cuma nggak bawa yang jeroan. Kalau satu dangdang itu minimal 10 kilo daging. Jadi si kuah kaldunya itu keangkat, kerasa walaupun tanpa bumbu. Soto bening Bonin saat ini hanya buka dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Rata-rata pelanggannya adalah pegawai kantoran yang ingin sarapan atau makan siang. Saking larisnya ketika hari kerja, soto Bonin milik Pak Dadang dapat menghabiskan 25 kg daging. Dan di akhir pekan, warung ini bisa menghabiskan 40 kilo daging atau sekitar 500 porsi soto bening. Satu mangkuk soto bening Bonin milik Pak Dadang dijual seharga Rp23.000. Harga ini sudah lengkap pula dengan seporsi nasi putih hangat. Bumbu kunci dari kuah soto bening yang gurih itu, nih kuncinya adalah menggunakan daging yang berlemak, memiliki lemak. Itu sih mas. Nah daging yang berlemak direbus mas, direbus sehingga mengeluarkan mengurumakan kayak lebih ke penyedap ya mas. Di situ ada penyedap dan mengurumakan kayak lemak, minyak yang menjadi wangi teksturnya, si kuahnya mengental. Meski ketiga soto asal Bogor, yaitu soto mie, soto kuning, dan juga soto bening berbeda rasa dan tampilan, namun ketiganya menunjukkan ciri khas soto asal Bogor, yaitu identik dengan penggunaan daging yang empuk, terutama daging dari kepala sapi. Banyaknya varian soto di Bogor pun cukup beralasan. Soto memang sangat pas jadi hidangan masyarakat Bogor, seakan menjadi sajian istimewa penghangat tubuh saat hujan menerpa di kota Bogor.